Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Kamis tanggal 9 Januari 2025. Ya, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Saudara Anwar Usman atau Paman Usman, mengalami insiden pada saat sidang perkara sengketa Pilkada serentak 2024, yakni terjatuh hingga kemudian harus diopnam di rumah sakit. Ini membuat MK merasa kebingungan karena sidang gugatan Pilkada serentak 2024 yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi harus segera disidangkan dengan dibagi menjadi 3 panel hakim. Ada 9 hakim MK, masing-masing panel terdiri dari 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan jatuh sakitnya Anwar Usman karena insiden di tanggal 7 Januari 2025 membuat sidang di tanggal 8 Januari 2025 tertunda karena harus ada transfer hakim dari panel yang berbeda. Di saat yang sama, komentar netizen begitu sadis ya mendoakan Anwar Usman yang sedang sakit. Bahkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sampai menyesalkan ya, bahkan di pembukaan sidang sengketa Pilkada 2024 mengatakan sangat menyayangkan komentar sadis netizen ya terhadap sakitnya Pak Anwar Usman. Saya sendiri sebagai orang yang satu alma mater dengan Pak Anwar Usman mendoakan yang terbaik ya, semoga beliau sehat kembali ya dan terus melanjutkan kiprahnya sebagai hakim konstitusi. Karena bagaimanapun Anwar Usman masih dibutuhkan ya untuk menjaga keponakannya, yakni Gibran Raka Buming Raka, agar tidak digugat oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Karena bagaimanapun posisi Gibran selalu menjadi incaran ya, apalagi di tengah kasus Fufu Fafa yang belum selesai sampai sekarang. Ancaman pemakzulan yang otomatis akan melibatkan Mahkamah Konstitusi jika itu terjadi, maka posisi Anwar Usman sangat penting di sana. Dan bagaimana dengan sengketa ya Pilkada 2024? Apakah MK akan terus ada? Mengingat belakangan MK setelah putusan nomor 90 tahun 2023 yang kemudian penuh dengan kontroversi karena memberikan karpet merah yang begitu lebar kepada Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi calon wakil presiden, padahal saat itu peraturan KPU-nya pun belum dirubah, namun berdasarkan putusan MK saja Gibran bisa mendaftar menjadi calon wakil presiden. Dan akhirnya kita tahu Anwar Usman dan mendapatkan ya sanksi pelanggaran kode etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kita melihat ke belakang di Pilkada serentak tahun 2020 ya ada kemudian hanya 32 gugatan yang kemudian masuk ke tahap persidangan dan hanya 17 gugatan yang kemudian dikabulkan. Satu gugatan itu dikabulkan seluruhnya, yakni Pilkada Kabupaten Bovendigul di Papua, sekarang Papua Selatan ya, dulu masih Papua. Kemudian ke-16 lainnya itu hanya dikabulkan sebagian, sedangkan sisanya ditolak. Nah, ini luar biasa. Ya, apakah di gugatan pilkada kali ini MK akan memberikan kejutan seperti ya pada putusan tahun 2021 terkait pilkada 2020 atau seperti apa? Melalui di forum kajian strategis dan advokasi rakyat akan membahasnya bersama Cak Slamet Sugianto. Assalamualaikum Cak Slamet Sugianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Khurudin. Kita masih terus ini ya berbincang-bincang tentang dinamika politik ini. Iya, kita tidak akan membahas terkait sakitnya Pak Anwar Usman karena bagaimanapun ketika orang sakit sebagai seorang Muslim kita mendoakan agar beliau sembuh ya. Namun kita tidak bisa juga menghalangi netizen yang kemudian memberikan komentar-komentar pedas ya
sampai kemudian hakim konstitusi, walaupun hakim konstitusi Arif Hidayat sampai menyayangkan komentar netizen, tapi bagaimanapun ya kita tidak bisa menyalahkan netizen, karena bagaimanapun Anwar Usman memang punya andil yang sangat besar dalam meloloskan keponakannya Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden lewat putusan MK nomor 90 tahun 2023. Iya, melihat kemudian ketidakadaan satu hakim konstitusi yang membuat sidang pilkada serentak 2024 mengalami hambatan karena ada penundaan, karena harus ada ya satu hakim yang kemudian saling transfer ya untuk kemudian mengisi panel yang kosong yang diisi oleh Anwar Usman. Apakah MK ini masih punya taji ya dalam kemudian memutuskan perkara-perkara pilkada atau perkara-perkara lainnya? Tapi belakangan kita juga melihat putusan MK cukup menarik ya, setelah kemudian banyak disorot oleh masyarakat bahkan dunia internasional terkait putusan nomor 90 tahun 2023, MK kemudian memberikan putusan-putusan yang cukup mengejutkan, yang seolah ingin menghentikan ambisi kekuasaan Joko Widodo untuk membentuk dinasti politik, seperti putusan nomor 60 dan 70 terkait ambang batas kepala daerah ya, pencalonan kepala daerah yang kemudian mengikuti jumlah DPT dari mulai 6,5% sampai 10%, tidak lagi 20%. Kemudian putusan nomor 70 yang kemudian membatalkan amar putusan Mahkamah Agung yang kemudian memberikan bacaan terkait bahwa calon gubernur dan wakil gubernur adalah berusia 30 tahun adalah saat pendaftaran, bukan saat pelantikan. Ini menutup pintu bagi Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi, untuk kemudian melanggeng pada pilkada atau pemilihan gubernur tahun 2024 yang lalu, ya, baik itu sebagai calon wakil gubernur di daerah khusus Jakarta atau di Jawa Tengah, yang satu sudah dipasangkan oleh Ahmad Lutfi, ya, sudah dideklarasikan oleh Nasdem dan beberapa partai, namun kemudian putusan MK keburu datang, ya. Kemudian juga yang terbaru bagaimana MK akhirnya setelah terjadi 36 kali gugatan terkait presidential threshold atau PT 20%, akhirnya dikabulkan ya kemarin di tanggal berapa itu, di awal-awal Januari, di akhirnya 0%. Ini kan luar biasa. Padahal selama ini MK tadi dikatakan bahwa gugatan ini harusnya menggugat itu partai politik, tapi kemudian yang baik lembaga ya, ormas atau LBH atau perorangan, atau bahkan terakhir sebelum Pilpres 2024 terakhir adalah PKS yang melakukan gugatan terkait PT 20%, namun tetap saja ditolak, ya. Namun terakhir setelah ini, setelah semuanya selesai, akhirnya MK mengabulkan gugatan PT 0%. Nah, ini kan luar biasa. Artinya MK ini apakah ini pertanda ya MK sudah kembali menjadi the guardian of konstitusi, atau sama saja ini hanya tambal sulam dari keputusan-keputusan sebelumnya yang dianggap melenceng? Ini seperti apa? Silakan Cak Selamat. Ya, Bang Gordon, terima kasih atas kesempatannya, dan kita nanti saling merespon saja apa yang menjadi tema yang kita perbincangkan ini. Saya kira kita harus membedakan dulu antara sosok Anwar Usman sebagai ketua MK yang lalu kemudian diberikan sanksi pelanggaran etik berat hingga kemudian menjadi anggota Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman dalam kaitan sebagai bagian dari Mahkamah Konstitusi, itu yang pertama, sosok Anwar Usman. Dan kita tahu sosok Anwar Usman ini kan adalah adik iparnya Joko Widodo yang netizen tentu dengan berbagai penilaiannya sebagai bentuk ekspresi lah catatan mengenai amar putusan yang telah dilahirkan, yang banyak pengaruh besarnya itu oleh Anwar Usman, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu adalah positioning Mahkamah Konstitusi itu selama setidaknya di dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang diidealisasi dulu kelahirannya dalam yang lahir dari rahim reformasi itu benar-benar diidealkan sebagai sebuah lembaga tinggi negara baru yang dihasilkan dari amandemen sekitar 5-6 kali proses amandemen. Prof. Kailan menyebutnya ini bukan amandemen, ini
adalah penggantian Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Sekaligus juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang namanya harga mati itu. Yang ada adalah harga hidup, karena semua kemungkinan itu pasti terjadi sesuai dengan kehendak atau political will para pengambil kebijakan. Kompromi-kompromi politik itu akan melahirkan keputusan-keputusan yang baru yang dihasilkan dari bargaining of power, bargaining of positioning yang dilakukan oleh elit politik atau elit penguasa. Itu yang kedua. Yang ketiga saya kira adalah terkait dengan keberadaan pilkada sendiri sebagai bagian dari kontestasi politik. Tentu kalau dalam pikiran elit penguasa atau elit politik itu adalah sebuah momentum yang sangat penting jika kita melihatnya sebagai bagian dari road to kontestasi politik berikutnya, di mana pilkada yang jumlahnya sekitar 545 pilkada ini baik di level kota kabupaten maupun provinsi itu memiliki arti penting penguasaan medan atau kekuatan politik yang akan menentukan bagaimana kontestasi politik ke depan dengan dinamika baru setelah amar putusan MK yang menghapuskan PT 20% sehingga parpol-parpol itu akhirnya bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri-sendiri. Ini tentu menjadi sesuatu yang akan ke depan menjadi sebuah lingkungan peta politik yang dinamis ya, di mana sangat memungkinkan juga akhirnya Gibran tidak menggunakan atau melakukan komunikasi politik yang lebih sulit atau lebih susah dengan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai yang diduga merupakan bagian juga dari afiliasi politik yang ditentukan oleh Joko Widodo yang tidak bisa melepaskan diri, dan publik sangat melihat bagaimana besarnya aura politik dinasti dan politik cawe-cawe hingga sampai pada titik hasto kondisinya seperti sekarang yang kalau kita melihat kasus hukum di sisi law of enforcement atau penegakan hukum itu masih benar-benar dipertanyakan apakah memang ini kasus hukum murni yang ditegakkan sesuai dengan keadilan atau sebuah kasus hukum yang syarat dengan kepentingan kekuasaan, yakni tarik ulur antara konflik PDIP sebagai partai yang mengusung hingga kemudian lahirnya kesuksesan Joko Widodo memimpin negeri kita sampai dengan 2 periode kepemimpinan. Dimana kalau kita melihat catatan sebagaimana yang dirilis di dalam websitenya MK ya, MKRI, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MK telah meregistrasi adanya perkara sejumlah 309 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2024 yang dirilis pada Jumat 3 Januari 2025. Dari total tersebut, 23 diantaranya merupakan perkara PHP gubernur dan wakil gubernur, sedangkan untuk PHP wali kota dan wakil wali kota sebanyak 49 perkara, dan 237 lainnya merupakan perkara PHP bupati dan wakil bupati. Jadi kira-kira berapa persennya dari 545 ya? 300 perkara. Apakah kondisi lebih dari 50% itu berarti? Lebih dari 50%. Ini artinya memberikan satu indikasi kepada kita seberapa jauh sebetulnya konflik atau perselisihan persoalan pilkada ini benar-benar mempresentasikan kondisi eksistensi pilkada sebagai satu harapan besar untuk lahirnya kepala daerah yang bisa menjalankan kewenangannya atau kekuasaannya dan bisa mengelola negaranya benar-benar menjadi maksud saya menjalankan dan mengelola daerahnya benar-benar untuk kepentingan rakyat dan jauh dari cengkeraman kepentingan oligarki. Yang pertama saya kira kalau kita bicara Paman Usman ya, yang sering disapa dengan Pak Usman, Pak Anwar Usman, itu yang menarik itu ya sebagaimana yang disepil oleh Bang Khairuddin tadi, amar putusan nomor amar putusan nomor 60 dan amar putusan nomor 90, lalu kemudian lahir amar putusan 70 di mana PDIP akhirnya sejalur dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat melahirkan satu kemenangan ya yang cukup signifikan terkait dengan pilkada yang ada di daerah khusus Jakarta.
Dan ini semuanya sangat telanjang memperlihatkan bagaimana kepemimpinan Anwar Usman, sekalipun sebetulnya dia melakukan pelanggaran etik berat, tetapi tetap dipertahankan sebagai anggota Hakim Mahkamah Konstitusi hingga sekarang. Ini yang sebetulnya menjadi satu persoalan. Bahkan kemarin ketika PT 20% itu dihapus, dia termasuk 2 di antara 9 Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyampaikan dissenting opinion, artinya penolakan terhadap penghapusan PT 20%. Nah, kita melihat sosok Anwar Usman sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu merepresentasikan sejauh mana sebetulnya Mahkamah Konstitusi memang benar-benar menjadi the guardian of konstitusional. Kalau kita mencoba melihat, ternyata tidak bisa ditutupi bahwa keberadaan Anwar Usman telah memberikan jalan lapang bagaimana akhirnya Gibran itu menjadi wakil presiden seperti sekarang, yang menyisakan betapa kasus Fufu Fafa yang diduga sebagai nama lain dari Gibran, sebagaimana analisis yang disampaikan oleh Roy Suryo, telah meletakkan kultur politik yang menjadi presiden buruk bagi kehidupan politik ke depan. Karena bagaimana mungkin kita bisa berharap kepada lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat ketika kita mendapati satu kenyataan realitas perilaku politik penguasa seperti yang direpresentasikan oleh Fufu Fafa misalnya. Ini tentu sesuatu yang sangat memprihatinkan kalau kita bicara masalah arah ke depan Indonesia ini diletakkan dengan berharap penataan struktur maupun kultur politik yang tentu mulainya harus melalui penyelenggara negara. Yang kedua, saya kira kalau kita bicara masalah eksistensi Mahkamah Konstitusi sejak dilakukan revisi Undang-Undang MK, di mana substansi revisi Undang-Undang MK tidak menyentuh kepada secara fundamental adanya sebuah perubahan norma mengenai bagaimana mekanisme sengketa yang diajukan terhadap MK itu memang benar-benar bisa memenuhi harapan hasil keputusan yang melahirkan amar putusan MK yang bisa diterima. Karena ternyata dengan perpanjangan hakim Mahkamah Konstitusi ini diduga sebagai bagian dari privilege atau hak istimewa yang diberikan kepada hakim konstitusi, yang sebetulnya menutupi dari keadaan sebenarnya Mahkamah Konstitusi ternyata masih dipertanyakan seberapa jauh independensinya dan seberapa jauh bisa memberikan satu kontribusi dalam bentuk bisa memutuskan keputusan yang objektif di setiap sengketa yang dilakukan. Dimana kalau kita bicara masalah Pilkada, sebagaimana uraian dan bedah kasus yang disampaikan di dalam bocor alus masih syarat dengan kepentingan-kepentingan yang berkelindan yang masih digerakkan oleh syahwat kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Mulyono, misalnya soal Partai Coklat dan endorsement yang dilakukan oleh Jokowi yang diakui sendiri oleh Jokowi terhadap 80 calon kepala daerah. Ini juga menjadi sebuah hal yang berkelindan kalau kita bicara masalah independensi Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir saya kira, sebagaimana yang saya sudah sampaikan, 309 perselisihan atau sengketa pilkada di antara 545 pilkada, tentu ini bukanlah bisa dikatakan hanya sebagai sebuah kasus yang sifatnya segmental, yang sifatnya periferi, yang sifatnya kasus per kasus, tetapi ini adalah satu kenyataan yang kita lihat betapa kontestasi politik pilkada yang diharapkan bisa melahirkan para pemimpin kepala daerah baik di level tingkat 2, kota, kabupaten maupun tingkat 1, yakni provinsi, masih penuh dengan problem-problem yang terkait dengan mekanisme proses pemilihan yang diharapkan bisa jurdil dan luber sebagaimana prinsip-prinsip di dalam setiap kesempatan kontestasi politik yang dikampanyekan. Dan inilah sesungguhnya indikasi mengenai wajah sebenarnya keadaan realitas kontestasi politik dalam pusaran
implementasi di bawah naungan sistem politik demokrasi liberal sekuler. Demikian perspektif awal saya, Bang Khairuddin. Ya, kalau kita melihat banyaknya sengketa pada pilkada serentak 2024 ini karena memang pilkada serentak 2024 itu berarti seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali ya. Kalau tingkat 1 memang kecualinya hanya wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang kemudian tidak memilih gubernur ya. Tapi kabupaten-kotanya akan tetap melakukan pemilihan bupati dan juga wali kota. Begitu pula semua wilayah tanpa terkecuali termasuk beberapa provinsi baru di wilayah Papua ya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, kemudian Papua Barat Daya, semuanya ya, bahkan kabupaten-kabupaten yang dimekarkan di Papua pun juga mengikuti pilkada serentak. Artinya benar-benar dilakukan pilkada serentak tanpa terkecuali. Ya bahkan akhirnya perkara sengketa ini melonjak ya di Mahkamah Konstitusi. Ini juga terkait dengan kemudian usulan dari Prabowo Subianto selaku presiden dalam acara HUT Partai Golkar ya, yang kemudian mengatakan ya semua ketua partai hadir di sini ya, kita tinggal bisa memutuskan di parlemen ya, karena kan Pak Prabowo bagaimanapun dia juga ketua umum Partai Gerindra, meminta ya untuk kemudian pemilihan kepala daerah itu dipilih oleh DPRD ya. Apakah ya ini bisa menjadi jalan ya bagi kemudian MK ya, ataupun nanti jika kemudian bagaimanapun pemerintah Prabowo didukung oleh 7 partai politik yang tergabung dalam Kim Plus, jika kemudian usulan Prabowo ini dibahas di parlemen pasti akan mendapatkan dukungan penuh ya. Jika misalkan PDIP menolak, itu tentu tetap ya suara dari hasil voting pasti akan memenangkan usulan dari Prabowo Subianto, dan ujung-ujungnya akan kembali ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review. Ya, ini seperti apa terkait dengan usulan Prabowo Subianto? Jika kemudian terjadi, apakah kemudian MK ya akan kemudian menyetujui ini atau seperti apa? Silakan, Selamat. Ya, memang itu yang belum saya spill ya mengenai dinamika sengketa pilkada. Ternyata yang terregistrasi di MKRI itu sejumlah 314 permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ya. Nah, lalu kemudian melahirkan sebuah sikap yang dilakukan oleh Prabowo dengan sinyalemen yang disampaikan bahwa lebih baik dan lebih bisa tepat untuk memecahkan sengkarut problem sistemik yang mendera di dalam kontestasi politik pilkada itu dengan sebuah mekanisme penunjukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di tingkat 2 maupun tingkat 1. Dan ini adalah bentuk sebuah sinyalemen yang saya kira lahir dari sebuah penginderaan terhadap fakta yang memang tidak bisa ditutup mata. Realitas sengketa pilkada itu menjadi sebuah pemandangan umum yang mendominasi lebih dari 50% penyelenggaraan pilkada, sejumlah 545 pilkada. Maka ya, lontaran apa yang disampaikan oleh Prabowo sesuatu yang sangat logis rasional menurut saya. Tinggal sebetulnya dengan hak prerogatif yang dimiliki oleh Prabowo dalam sebuah sistem presidensial di bawah naungan demokrasi, itu hal yang sangat mungkin dilakukan dengan hal yang sama sebagaimana Jokowi dulu pernah melakukan, yakni mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menganulir keberadaan undang-undang. Apapun bisa dilakukan sesungguhnya. Jadi semuanya itu tergantung political will Prabowo untuk menakar segala kemungkinan itu bisa direalisasikan terjadi karena dia punya kewenangan yang melekat, yakni hak prerogatif sebagai seorang presiden, kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan, yang memungkinkan dia untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang diformulasikan dalam sebuah produk perundang-undangan yang namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kemudian Perpu itu sebagaimana modus operandi yang dilakukan oleh Jokowi dalam konteks law making proses akhirnya
bisa disahkan asal ada suara yang sama. Dan saya kira kalau kita melihat peta parlemen dengan bangunan Kim plus plus itu sesuatu yang sangat memungkinkan, dan ini semuanya sudah dalam takaran seberapa jauh realisasi penunjukan kepala daerah baik di tingkat 2 dan tingkat 1 itu memang akan bisa direalisasikan, dan ke depan juga akan menjadi satu bagian yang akan mempermulus jalan jalan kendali atas kekuatan-kekuatan politik, terutama dalam kaitan kontestasi pilkada itu akan bisa dikendalikan sepenuhnya oleh mereka yang memang mengendalikan kekuatan-kekuatan politik. Saya kira persoalannya bukan sesederhana itu, karena kalau kita memandang fakta kekuatan politik itu tidak selalu dilihat dari sisi penampakan kekuatan-kekuatan yang ditunjukkan oleh elit-elit politik dan elit-elit penguasa, yang justru tidak bisa diindra, dan ini hanya bisa dirasakan adalah kepentingan kekuatan yang ada di balik keberadaan elit politik dan elit penguasa, yang kalau kita mencoba melihatnya ini justru yang mengendalikan negeri ini, di mana di setiap kesempatan penyusunan produk perundang-undangan selalu disisipkan berbagai kepentingan-kepentingan politik yang dikendalikan sepenuhnya oleh kepentingan ekonomi. Dalam hal ini adalah mereka yang memang menghendaki selalu mengambil keuntungan dari setiap lahirnya berbagai kebijakan-kebijakan. Kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu telah memberikan semacam privilege atau hak istimewa, diberikannya tax amnesty dan tax holiday kepada para pengusaha, baik mereka yang melakukan eksploitasi sumber daya alam dalam konteks pengelolaan sumber daya alam maupun dalam konteks pengelolaan pusat proyek strategis nasional. Di sisi yang lain, kalau kita coba melihat bagaimana undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan telah lahir berbagai skema-skema perpajakan yang spiritnya adalah menggenjot target pajak hingga kemudian memenuhi ekspektasi untuk memenuhi kebutuhan sumber penerimaan anggaran pendapatan belanja negara, yang kemarin sudah kita dapati informasinya ternyata dalam rangka untuk bisa menyongsong penyusunan APBN 2025 menyisakan defisit APBN di akhir tahun 2024 senilai kurang lebih 500-an triliun. Nah, ini suatu yang terus terjadi secara akumulatif dan tentu menjadi PR yang tidak sederhana. Ini yang sebetulnya menjadi sebuah latar yang menggelayuti setiap kontestasi politik dan tidak akan pernah selesai, hanya menjadi sebuah euforia dan penuh dengan syarat kepentingan politik yang berkelindan di antara pilihan keputusan politik apapun, apakah pemilihan langsung maupun tidak langsung melalui penunjukan oleh anggota DPR dan anggota DPRD maupun anggota DPRD tingkat 1 maupun anggota DPRD tingkat 2. Saya kira itu problem yang sangat menjadi sebuah faktor yang akan menentukan sejauh mana lahirnya kepala daerah yang memang memenuhi aspirasi rakyat, karena ternyata realitas keberadaan pilkada itu tidak lebih hanya sebagai sebuah representasi dari keadaan kontestasi politik yang karena memang ongkos politiknya besar selalu dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan ekonomi para oligarki yang berkolaborasi antara oligarki politik dan oligarki ekonomi. Demikian Bang Khairuddin atas perspektif saya. Ya, baik. Dan kita tahu ya, salah satu alasan disinggung Pak Prabowo untuk kemudian mengembalikan pilkada serentak itu pemilihan kepala daerah itu ditiadakan dan dipilih langsung oleh DPRD itu karena biaya politik yang sangat mahal. Baik yang menang ataupun yang kalah katanya wajahnya murung ya. Apalagi yang kalah ya, karena pasti akan menanggung hutang yang begitu besar. Tapi apakah kemudian kita tahu ya,
biaya pilkada serentak itu kan hampir 70 berapa itu, hampir 70-an triliun ya, hampir sama dengan anggaran makan bergizi gratis. Ini kan luar biasa ya, untuk kemudian di 545 daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Dan apakah dengan maksud dari meniadakan pilkada ini, dan ini memang usulan Gerindra sejak lama ya, bahkan sejak tahun 2000 berapa ya, 2019 atau 2014 ya, itu Gerindra meminta ditiadakan pilkada ya, pilkada serentak kalau salah 2014 ya, ketika pada saat itu koalisi Merah Putih mendominasi parlemen. Namun kemudian di akhir masa pemerintahan Pak SBY, usulan tersebut dibatalkan lewat Perpu kalau tidak salah ya. Artinya, dan tadi apakah usulan pilkada dipilih oleh DPRD ini untuk tadi untuk menguatkan koalisi yang sudah terbentuk saat ini, karena dengan kemudian dipilih oleh DPRD, pasti yang akan memenangkan kontestasi siapapun calon adalah calon-calon yang mendapat dukungan dari mayoritas partai politik di DPRD tersebut. Dan jika itu terjadi, maka ya jelas Kim Plus akan memenangkan seluruh pertarungan di seluruh wilayah Indonesia jika itu terjadi. Tinggal kemudian ya saling bagi-bagi saja, wilayah provinsi ini partai mana, apa komposisinya, bupati dan wakilnya, atau gubernur dan wakilnya. Jadi apakah tujuannya seperti itu atau seperti apa? Silakan, Pak Slamet, perspektifnya. Ya, realitas politik yang sekarang ini ada, saya kira tidak bisa menutupi wajah keadaan sebenarnya. Seluruh dinamika kontestasi politik tidak lebih hanya sekedar sebagai dinamika untuk hanya sebagai bagian dari variasi lipstick atau variasi kulitnya saja, yang tidak akan pernah menyentuh persoalan mendasar yang terkait dengan problem. Kontestasi politik itu adalah kontestasi politik yang diharapkan bisa melahirkan sebuah perubahan yang mendasar dan perubahan yang komprehensif ya, karena ternyata kalau kita mencoba meneropong arah ke depan, kalaupun itu nanti mekanisme pemilihan pilkadanya itu dilakukan secara tidak langsung, itu tidak cukup menjawab problem sebenarnya yang terkait dengan persoalan kontestasi politik yang sekarang ini hadir di tengah-tengah kita, baik kontestasi politik dalam bentuk pilpres, dalam bentuk pileg maupun dalam bentuk pilkada. Karena problemnya sesungguhnya adalah terkait dengan mahalnya kontestasi politik itu, dan mahalnya kontestasi politik itu tentu terkait dengan bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang harus dimiliki dalam rangka untuk membiayai politik yang mahal itu oleh masing-masing kontestan. Dan ini saya kira menjadi sebuah dorongan, hanya nanti mekanismenya akan sangat ditentukan oleh parpol, kan begitu. Parpol yang nanti akan memegang peranan penting ketika mekanismenya dirubah secara tidak langsung. Berarti parpol nanti akan mewujud menjadi sebuah kekuatan yang akan mengendalikan semuanya lah, kira-kira begitu. Tidak seperti yang ada sekarang. Nah, ini sebetulnya problem pokoknya, di mana dinamika politik itu dikendalikan oleh kembali lagi tidak bisa merubah landscape bagaimana kontestasi politik itu tetap dalam kendali kepentingan-kepentingan oligarki, kepentingan-kepentingan puir, kepentingan-kepentingan yang berada di balik seluruh keputusan-keputusan politik yang dilakukan oleh elit politik dan elit penguasa. Ini sebetulnya yang harusnya diperhatikan. Kalau itu yang terjadi, maka apapun kondisi perubahan yang dilakukan, karena perubahannya ini sifatnya hanya sekedar perubahan lipstick, tidak menyentuh kepada perubahan yang mendasar, karena sekali lagi tetap dalam koridor naungan sistem politik demokrasi di atas basis kapitalisme, di mana titik tekan lahirnya keputusan politik itu tidak merubah esensi kebijakan yang berlaku sekarang, di mana kebijakannya tetap pertimbangannya untung dan rugi secara material, dan keputusan-keputusan yang dilahirkan itu keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepada
kepentingan rakyat, melainkan hanya berpihak kepada kepentingan-kepentingan elit politik, elit penguasa, dan bohir yang melahirkan elit politik yang memberikan semacam investasi politik kepada para politisi maupun kepada para penguasa. Ini sebetulnya problem mendasar kalau kita bicara soal pilkada dengan berbagai dinamikanya, apakah nanti dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, Bang Khairuddin? Iya, baik. Mungkin sebagai closing statement, sebenarnya sistem politik seperti apa yang kemudian tidak berbiaya mahal dan efektif serta efisien. Ya, kalau kita lihat kan untuk kemudian mendapatkan kepala daerah ya baik di tingkat 1 maupun tingkat 2 itu kan luar biasa peta pertarungannya. Satu calon kepala daerah membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk berkampanye. Itu dari pribadi ataupun dari entahlah dari pribadi atau orang-orang yang kemudian menjadi bohir ya atau yang mengongkosi atau bahkan dari pinjaman. Kemudian dari negara pun mengeluarkan uang yang sebegitu besar untuk proses pilkada serentak. Tapi kemudian kita ketahui banyak sekali kepala daerah yang akhirnya terjerat korupsi. Sudah ratusan kepala daerah yang sudah memakai rompi oranye KPK baik saat menjabat kena OTT maupun setelah menjabat kemudian diperkarakan karena memang melakukan tindak pidana korupsi. Begitu pula Pilpres dengan waktu yang sangat panjang, ya kemudian juga biaya sangat mahal, ya kita juga akhirnya hanya menghasilkan ya pemimpin yang kemudian seperti Fufu Fafa. Ya jadi sistem politik apa yang kemudian punya efisiensi dan keefektifan yang luar biasa dalam memilih kepala daerah ataupun kepala negara. Silakan Jan Slamet sekaligus closing statement. Ya, ini semuanya sebenarnya kan harusnya mendorong sebuah kesadaran baru ya. Kesadaran baru di tingkat umat atau rakyat dan kesadaran baru di tingkat para pengambil kebijakan atau para penyelenggara negara atau para penguasa. Setelah mengindra berbagai macam sengkarut problem yang tidak sifatnya kasuistis, tapi ini benar-benar sebuah problem yang sistemik ya. Dan semuanya sudah merasakan bagaimana luar biasanya lahir berbagai kebijakan-kebijakan yang tentu dilahirkan dari sebuah proses kontestasi politik yang menyisakan persoalan, baik persoalan prosesnya maupun persoalan lahirnya negarawan-negarawan atau para penyelenggara negara yang tidak amanah, yang benar-benar dia mengabaikan aspirasi rakyat dan mengabaikan tujuan untuk amanah kekuasaannya itu benar-benar direalisasikan sebagai sebuah amanah, bukan mengambil keuntungan dari ketika dia bisa meraih kekuasaan itu. Dan saya kira perlu sikap kritis dan sikap yang benar-benar objektif ya, jujur secara intelektual, secara dengan menggunakan akal yang jernih, dengan menggunakan akal yang sehat untuk menggali referensi nilai-nilai bagaimana sebuah kehidupan politik terutama yang ada di negeri yang gemah ripalo Jinawi ini diantarkan dan dikelola. Saya kira ketika menyadari adanya praktek yang semakin hari semakin bertambah penuh dengan berbagai problem yang mendera, ini lahir sebuah kesadaran baru untuk melihat apa sih yang menjadi referensi nilai-nilai yang bisa memecahkan sengkarut persoalan yang dihadapi oleh negeri kita. Nah, saya kira di sisi itulah kemudian diskursus nilai-nilai ideal Islam sebagaimana yang diyakini oleh mayoritas bangsa ini, mayoritas umat ini perlu digali lebih jauh ya, lebih mendalam dan lebih komprehensif, tidak dengan prejudice, tidak penuh dengan fobia, tetapi lebih secara jernih melihat bagaimana sih nilai-nilai dan hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Islam itu adalah sebagai sebuah nilai yang memuat ketentuan berbagai
masalah, mengatur berbagai masalah A sampai Z ya, mulai dari persoalan individu, persoalan entitas atau komunitas maupun persoalan kenegaraan, itu harus diyakini dan harus dipahami oleh semuanya, baik di grassroots maupun di tingkat elit. Dan saya kira perlu ada sebuah keberanian untuk bisa menjelaskan ini secara terbuka, seterang-terangnya, hingga kemudian umat akhirnya benar-benar bisa menyadari, mengesampingkan resistensi oleh karena pendekatan kekuasaan, karena memang adanya sebuah konsekuensi dari apa yang dilakukan dalam bentuk perjuangan untuk menyampaikan kebenaran, qulil haqq walau kana murran, itu harus direalisasikan sebagai sebuah hal yang wajib dilakukan sesuai dengan perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran surat Al-Imran tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini. Kalau itu bisa direalisasikan, saya kira tumbuh sebuah kesadaran baru, tumbuh kultur intelektual untuk kemudian menggali referensi yang bisa menjadi sebuah jalan keluar. Dan saya kira ini butuh tahapan yang berproses untuk bisa membangun kesadaran melalui pencerdasan kepada umat, di antara bagaimana adanya upaya secara sistemik untuk melakukan pendangkalan terhadap umat yang menginginkan umat tidak memiliki kecerdasan politik untuk mengindra kenyataan yang ada sekarang. Dan ini adalah tantangan bagi para pejuang untuk menyampaikan kebenaran dengan berbagai konsekuensi yang akan dihadapi, karena memang sunatullahnya perjuangan untuk menegakkan kebenaran sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, mesti akan ada tantangan, akan ada aral, dan keberanian para pejuang dakwah itu akan berjalan berseiring dengan lahirnya kesadaran-kesadaran baru umat sebagai sebuah arus perjuangan yang mainstream, hingga kemudian melahirkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gayung bersambut dengan apa yang diikhtiarkan dalam ruang lingkup ikhtiar yang bisa kita upayakan. Dengan demikian, kalau ini bisa dilakukan, saya kira inilah awal perjuangan untuk membangun kultur politik yang baru, kultur kesadaran umat yang menghendaki adanya sebuah perubahan, dan kesadaran umat itu dibarengi secara paralel membangun kesadaran para penyelenggara negara juga, karena memang para penyelenggara negara atau yang memiliki kekuatan itulah yang sesungguhnya yang memiliki kekuasaan untuk merubah dengan kekuatan kekuasaan yang dimiliki. Disinilah sebenarnya urgensi pentingnya political will rejim baru sekarang Prabowo Subianto untuk bisa mewujudkan kedaulatan yang berakar dari kedaulatan pemikiran hingga merealisasikan kedaulatan semua bidang. Pintu penyadaran untuk mewujudkan kedaulatan pemikiran ini, independensi pemikiran ini akan menjadi sebuah modal dasar lahirnya sebuah kedaulatan negeri yang bisa mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari seluruh anasir kekuatan-kekuatan yang mencoba menjadikan Indonesia terus dalam kondisi ketergantungan. Demikian Bang Khairuddin, closing statement saya. Ya, baik, terima kasih Cak Selamat atas closing statementnya. Dan tidak bisa dipungkiri ya, usulan Pak Prabowo Subianto untuk mengembalikan pilkada dipilih oleh DPRD karena fakta atau realitas yang ada terkait mahalnya biaya pilkada secara langsung. Demikian diskusi kita malam ini. Semoga Pak Anwar Usman cepat sembuh, dan netizen yang mungkin juga tidak terlalu berkomentar terlalu sadis ya, karena setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian ya. Ketika belum tiba ajalnya, maka walaupun sudah kecelakaan bagaimanapun, kalau memang belum ajalnya pasti akan tetap bisa selamat. Demikian diskusi kita malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.